Tapi paling tidak kita mengetahui titik-titik mana yang perlu kita pelajari sehingga menjadi bahan dakwah untuk mendakwahi ahlul kitab dan juga bisa menjadi benteng untuk membentengi akidah saudara kita. Sebenarnya musuh mereka itu bukan Islam, tapi kita mereka sendiri. Kalau ditunjukkan Al-Quran pasti mereka gak percaya. Itu kan Al-Quranmu, itu kan kitab Anda, seperti itu. Karena sekarang zaman ilmu, zaman tulisan begitu, perang ya lewat ya pakai itu, perang pemikiran, Ghazwul Fikr itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. usai acara pelatihan Kristologi yang diselenggarakan oleh AWF Abdullah Wahasan Foundation, sore hari ini kami berjumpa dengan senior kami, Ustadz Dr. Anwar Lutfi, MTH. MTH itu adalah muridnya Theodorus Wasian. Beliau adalah seorang dokter yang malah tidak menekuni spesialisasi kedokteran ya, tapi malah spesialisasi di bidang kristologi. Dan namun beliau ini adalah tetap seniornya kedokteran. Saya kalau nanya apa-apa sakit saudara saya, keluarga saya, anak saya, beliau ahli pakar. Jadi yang tidak saya jumpai di dokter-dokter lain. Dokter lain itu kadang kesimpulannya itu masih terlalu lambat menurut saya. Ini untuk menganalisa, mendiagnosa. Kalau beliau saya tanya, Ustadz, ini kenapa ini anak saya berikan ini keluhannya begini, langsung to the point. Oh, itu masalahnya begini, obatnya begini, begitu. Dokter senior Ustadz Anwar Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Ngatria, Masya Allah. Berjumpa juga hari ini dengan Bapak Handoko, Bapak Han, ya, pakar kristologi juga yang sering ditakuti oleh para pendeta. Amin. Beliau biasanya di balik layar, ya, sekarang di depan layar. Baik, banyak saudara kita, terutama yang menyampaikan bahwa kristologi itu sebenarnya tidak boleh, tidak penting, atau sebaiknya dihindari. Karena pernah ada hadis yang menyampaikan ketika seorang sahabat itu membuka Alkitab, kemudian Rasulullah matanya merah, ya, menunjukkan kemarahan, ya. Artinya jangan buka Alkitab itu, begitu, jangan dipelajari, begitu, atau bagaimana? Monggo ya Ustaz, menurut antum tentang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang banyak sekali yang berpendapat seperti itu, khususnya dari saudara kita Muslim, ya. Jadi sehingga mereka alergi bahkan antipati untuk belajar, apalagi mempelajari kristologi ini. Jadi mereka mengambil dalih dengan kisah tersebut. Namun menurut saya itu kurang tepat. Jadi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak suka? Jadi sama seperti ketika ada sahabat yang menulis tentang hadis, Rasulullah juga melarang. Karena apa? Karena waktu itu Al-Quran masih dalam proses turun. Jadi setiap ada masalah, kalian tidak perlu bertanya kepada ahlul kitab, tapi tanyakan langsung kepada Rasulullah dan tunggulah wahyu jawaban dari Allah langsung. Ya. Nah, sekarang Rasulullah sudah tiada. Jadi sepeninggal Rasulullah, kan sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun masih hidup, Al-Quran kan tidak dibukukan, ya. Tapi bukan berarti tidak dicatat, ya. Ada sekretaris wahyu. Nah, ketika Rasulullah wafat dan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, terutama ketika menghadapi para nabi palsu. Nah, ketika itulah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk segera membukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar pun menolak. Nah, sampai akhirnya Umar memberikan argumen yang membuat Abu Bakar terbuka bahwa memang hal ini adalah penting, sehingga dimulailah
pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf, dan itu baru selesai di masa Umar bin Khattab, sehingga mushaf yang pertama itu disimpan di Hafsah. Nah, kemudian ketika terjadi utusan-utusan, jadi ketika wilayah kekuasaan Islam sudah semakin luas, nah ini diperbanyak. Nah, kemudian banyak terjadi perbedaan qiraat, jadi cara membacanya akhirnya terjadi perselisihan lagi. Nah, ketika masa Utsman bin Affan itulah semuanya dikumpulkan lagi, jadi akhirnya dibukukan seperti yang kita jumpai sekarang dengan dialek Quraisy. Nah, dengan dialek Quraisy. Nah, itulah singkat ya sejarah penulisan Al-Quran. Nah, jadi ketika Rasulullah masih hidup, memang beliau melarang para sahabatnya untuk mempelajari kitab sebelum Al-Quran. Tapi Rasulullah juga pernah mengutus salah satu sahabat beliau yang termasuk sekretaris penulis wahyu ya, untuk belajar bahasa Ibrani. Jadi supaya ketika orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu memutarbalikkan ayat-ayat Tauratnya, Rasulullah mengetahui bahwa ini tidak benar. Bahkan ketika Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam pun, beliau ini yang menjadi pembela Rasulullah ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau saat ini kita antipati terhadap kristologi, tidak mau membaca bahkan mempelajari kristologi, maka menurut saya ini juga tidak tepat. Karena apa, di dalam Al-Quran sendiri tegas banyak sekali Allah menyampaikan bahwa Taurat itu sudah mengalami tahrif. Walladzina hadu yuharrifuna kalimah an mawadi'ih. Nah, untuk membuktikan bahwa ini terjadi tahrif di dalam Al-Quran, bagaimana kalau kita tidak mengetahui? Jadi kita mempelajari kristologi ini, baik itu sekarang perjanjian lama maupun perjanjian baru, bukan dalam rangka kita mengimani kitab itu, tapi untuk membuktikan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar adanya. Jadi tadi sudah dipaparkan juga oleh Ustadz Menahem Ali ketika Al-Quran membicarakan tentang satu ayat tahrif Taurat, apa buktinya? Nah, setelah dikupas ke dalam rujukan Taurat sendiri, barulah ketemu bahwa inilah bukti bahwa memang Al-Quran tidak pernah salah. Nah, jadi untuk mengetahui ini maka kita harus belajar, harus belajar ilmunya, dan itu ilmunya adalah kristologi. Jadi kita tidak usah terlalu dalam sedetil-detilnya, tapi paling tidak kita mengetahui titik-titik mana yang perlu kita pelajari sehingga menjadi bahan dakwah untuk mendakwahi ahlul kitab, dan juga bisa menjadi benteng untuk membentengi akidah saudara kita seiman dari segala macam upaya pendangkalan akidah yang berujung pada pemurtadan. Nah, saya kira itu Pak Ipung. Penambah imunitas ya. Terus kemudian tadi saya simpulkan bahwa yang dulu ketika zaman Rasulullah masih hidup, ketika wahyu masih proses turun ya, dan itu turunnya kan bertahap. Jadi kenapa kok hadis tidak boleh dihafalkan atau tidak boleh ditulis, dibukukan karena berpotensi bercampur aduk dengan Al-Quran. Termasuk kenapa para sahabat tidak diperbolehkan dulu untuk mempelajari Alkitab supaya tidak tercampur ya, antara ini adalah ayat-ayat Al-Quran atau ayat Alkitab, kan begitu. Sekarang saya beralih kepada Ustadz Handoko terkait ini. Monggo Ustadz, monggo, apa yang disampaikan? Pentingnya kristologi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kristologi itu sangat penting ya. Apalagi sebenarnya zaman dulu sampai sekarang juga sangat penting. Bahkan
saya rasa kristolog pertama itu siapa itu Ali bin Ja'far yang berdakwah ke Raja Habasyah itu. Ja'far bin Abdul Muthalib. Dipindah ke atas. Ja'far bin Abdul Muthalib itu. Saya rasa itu kristolog pertama yang berdakwah ke Raja Habasyah dan dilanjutkan oleh berikutnya juga. Apa yang didakwakan oleh beliau? Yaitu mengenai tentang Islam, juga tentang kebenaran Islam, juga membawa kebenaran ayat-ayat Al-Quran terhadap mereka. Kemudian dalam acara pun, debat pun, juga Rasulullah juga Allah juga berfirman di dalam Quran kepada Rasulullah, yaitu di surat An-Nahl ayat 125 itu, kalau nggak salah itu, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi di dalam debat pun Islam juga ada aturannya, maksudnya diperbolehkan, namun ada aturannya, yaitu dengan cara yang baik, yang santun. Ya, nggak boleh menghujat, seperti itu. Jadi boleh. Jadi ilmu kristologi itu adalah sangat penting, terutama membentengi umat Islam itu sendiri. Dengan apa? Dengan mempelajari ilmu mereka untuk melawan atau berdialog dengan mereka itu. Ya, saya rasa seperti kenapa? Iya ya. Mempelajari Bible, maksudnya melawan mereka dengan Bible, dengan kitab mereka sendiri. Kenapa tidak menggunakan Al-Quran? Ya tentu mereka nggak percaya dengan kitab Al-Quran karena mereka tidak mengimani Al-Quran. Sedangkan kita mengimani kitab mereka, namun sebagai pelajaran untuk sebagai bukti untuk melawan mereka, sebagai benturan bahwa itu loh Bible-mu mengatakan seperti ini. Sebenarnya musuh mereka itu bukan Islam, tapi kitab mereka sendiri. Jadi musuhnya sebenarnya bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran, yaitu musuhnya yaitu kitab mereka sendiri. Kesaksian dalam Bibelnya ya. Ya, kesaksian dalam Bibelnya. Kalau ditunjukkan Al-Quran, pasti mereka gak percaya. Itu kan Al-Quranmu, itu kan kitab Anda, yang seperti itu. Baik, saya melangkah ke Ustadz Suherman Rosyidi, Ustadz yang nyentrik, sudah sepuh tapi seperti orang muda. Alhamdulillah. Masih muda beliau. Masih 54 tahun. Nah, 36 kali 2. Ustadz Handoko tadi sudah menyampaikan bahwa musuh mereka adalah kitab mereka sendiri. Boleh dibuktikan contoh, misal salah satu, Ustadz? Memukul mereka dengan kitab mereka sendiri? Bukan memukul ya. Jadi musuh mereka sebenarnya adalah kitab mereka sendiri. Oh ya. Kata beliau, kata Ustadz Handoko tadi. Boleh di contoh? Orang Kristen itu sejauh yang kita ketahui mengadakan dikotomi yang jelas antara ajaran gereja dan ajaran Yesus. Ya, ajaran Yesus hampir sepenuhnya mereka tinggalkan, ajaran gereja yang mereka ikuti. Ya, yang paling terkenal saja Yesus sunat, mereka tidak sunat. Yesus tidak makan babi, mereka makan, misalnya begitu ya. Karena gereja membolehkan itu. Satu. Nomor 2, Kristen itu tidak mempunyai ajaran kecuali ketuhanan. Ajaran fikih, menikah dengan siapa yang boleh dan yang tidak boleh, bagaimana mensucikan badan, misalnya gitu ya, segala macam kewajiban atau tidak kewajiban pergi ke gereja, mereka tidak punya. Ya, apabila kapan saja kita tanyai mereka tentang hal itu, mereka akan terpukul. Itulah yang kira-kira kurang lebih dimaksud mereka memusuhi kitab sucinya sendiri. Mereka mengadakan dikotomi yang luar biasa. Yang paling terkenal, Yesus tidak pernah mengaku jadi Tuhan, mereka tuhankan. Itu. Apalagi seperti yang disebut Ahmad Didat, Matius 12:40 ya.
38, 39, 40 ya, mengatakan ketika orang-orang bertanya kepada Yesus, tunjukkan satu bukti gitu. Yesus mengatakan untuk orang-orang orang bodoh atau seperti kalian ini tidak ada bukti kecuali bukti Nabi Yunus. Sebagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan 3 hari 3 malam, maka anak manusia juga akan ditelan bumi 3 hari 3 malam lamanya. Gitu. Mereka Yesus sudah bilang begitu, tapi mereka ngotot saja mengatakan Tuhan mereka telah mati. Padahal 3 agama Yahudi, Kristen, Islam kalau ditanyai Nabi Yunus di dalam perut ikan itu hidup atau mati? Hidup. Semua orang bilang hidup. Ya. Jadi bentar. Jadi apa itu namanya? Sudah jelas bilang begitu, tapi mereka mengimani karena diajarkan gereja atau khususnya oleh Paulus bahwa Tuhan mereka telah mati untuk mereka. Kalau dikatakan untuk mereka mati misalnya, bentar ya, maaf, ini ada telepon dari istri saya. Ngomong apa tadi ya? Ya, Nabi Yunus tidak mati. Oh ya. Kemudian lagi misalnya itu ya, pertentangan mereka dengan kitab sucinya sendiri, itu. Contoh yang lain lagi umpamanya Yesus yang menyembah Tuhan. Sudah jelas Yesus itu menyembah Tuhan. Di kitab Lukas itu disebutkan ya, Yesus bercucuran keringatnya sampai seperti darah yang menetes. Ya, berdoa semalam-malaman. Kemudian sambil menangkupkan telapak tangannya. Sambil membuka telapak tangan, menengadahkan telapak tangannya. Tapi mereka praktekkan dengan cara begini. Menangkupkannya. Ya? Iya. Ya, berarti Yesus begini. Tidak ada dalil bahwa beribadah harus menangkupkan tangan. Ya, betul. Nah, itu hal itulah kurang lebih yang dapat kita bicarakan. Sekedarnya saja mengenai permusuhan, pertentangan antara orang Kristen dengan itu. Tapi kita kaum muslim itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di antara agama-agama Kristen inilah yang paling agresif menyerang. Karena sekarang zaman ilmu, zaman tulisan begitu, perang ya. Lewat pemikiran. Ya pakai itu. Pemikiran. Perang pemikiran, Ghazul Fikr itu. Kristologi itu satu hal yang sungguh-sungguh layak untuk didalami menurut saya. Saya sendiri sudah sejak SMP kelas 2 itu mengenal Kristologi dari membaca sendiri. Tapi kemudian dibimbing oleh Pak Abdul Wasian step by step begitu. Kemana saja beliau pergi saya ikut gitu misalnya. Dan makin hari makin tertarik saya, makin tahu. Saya merasa salah bahwa anak saya tidak ada yang nurun, tapi itu tidak boleh terjadi pada cucu saya. Maka cucu saya ikutkan sini 2 orang. Ya. Dari tadi ketemu saya. Gimana ikutan? Hampir pecah kepala saya, Pak. Yanggong katanya gitu. Koplak katanya kepala saya. Ya, karena baru 100% baru yang mereka dengar, Tapi baiklah. Baik, demikian. Terima kasih. Ya. Akhiri karena ini sudah menjelang pulang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.